Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dengan renungan pagi kita hari ini yang akan saya beri tema berjalan bersama Tuhan. Kita akan baca bersama di Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sesat itu di ayat yang ke-8 dijelaskan sesat itu biasanya identik dengan suatu area, suatu tempat. Mungkin orang pergi ke suatu tempat, saya tersesat, seperti itu ya. Tapi di zaman yang modern saat ini, kemana orang pergi itu gampang sekali. Mungkin ada Google Map dan sebagainya. Jadi ketika orang memberikan alamat, langsung dicari, langsung ketemu. Tapi saat ini yang akan kita bahas, sesat di sini berbicara tentang mungkin seseorang yang sudah diambang keputusasaan, masalah demi masalah yang dihadapi sehingga dia salah dalam mengambil keputusan, sehingga dia tersesat. Bahkan mungkin dia melakukan suatu dosa yang mungkin dalam keadaan dia sudah tidak tahu lagi harus kemana. Dan dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Ada dua syarat yang pagi hari ini akan saya bahas. Yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati ini ditulis dua kali di ayat yang ke-9. Dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi yang pertama adalah Tuhan menghendaki kita rendah hati. Keadaan di tahun 2020 yang sudah semakin mendekati habis ya Bapak Ibu, dan orang-orang banyak yang mengeluh keadaan ekonomi dan sebagainya. Mungkin saat ini orang merasa bahwa beberapa perusahaan yang sudah mulai bangkrut, dan dia berkata bahwa ini semua karena aku, ini semua karena aku. Kenapa? Itu artinya adalah sesuatu yang sombong. Seseorang yang sombong itu biasanya dia tidak mau dengar-dengaran. Dia merasa dirinya yang serba tahu. Dia adalah orang yang tahu segala-galanya. Dan keadaan saat ini mengakibatkan kita benar-benar tidak lagi nggak tahu mau apa. Berjalan bersama Tuhan, syarat yang pertama adalah rendah hati. Mari, ketika saat ini engkau mungkin menghadapi masalah yang super berat, baik ekonomi, baik sakit penyakit, baik masalah hubungan keluarga, mari kita rendah hati. Datang kepada Tuhan dan minta bahwa Tuhan terus tuntun jalan kita. Karena tidak ada lain. Saat ini kita nggak bisa minta tolong kepada orang lain. Orang lain akan berkata, saya sendiri juga lagi bingung, lagi susah. Mari rendahkan hati kita dan ingat, kasih Tuhan itu terus ada. Jauhkan semuanya. Hari gini masih ada orang sombong, rasanya sudah tidak bisa lagi. Karena andalan kita satu-satunya adalah Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekarang bagaimana seseorang bisa tahu perjanjian dan peringatan-peringatan dari Tuhan? Dari mana orang bisa tahu? Nggak ada lain dan nggak ada bukan. Syarat yang kedua adalah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Sudah nggak ada jalan lain lagi. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini mendengar renungan pagi saat ini, broadcast di gereja di tempat ini, broadcast NLC itu setiap pagi ada renungan yang dibuat oleh Bapak Gembala, renungan singkat, video seperti ini, bahkan di aplikasi NLC itu lengkap ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ngambil warta, itu semua lengkap di situ. Bapak Ibu ada renungan, ada warta, kita bisa mendengar pengumuman dari gereja. Mungkin orang-orang berkata, iya Bu, tahu baca firman Tuhan, tapi ketika kita menghadapi masalah besar, itu yang kadang-kadang kita lupakan. Sudah kita merasa, aduh bagaimana ya, putus asa. Tapi ketika kita baca, renungkan, dan lakukan, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Kita rendah hati, kita berhadapan dengan Tuhan, dan kita minta tolong bahwa tangannya tidak akan pernah lepas.
saat ini tidak ada jalan lain, hanya Yesus Kristus Tuhan, itulah. Dan juga kita banyak renungan-renungan dari WA yang dikirim oleh hamba-hamba Tuhan, itu membuat kekuatan buat kita semua. Ayat penutup pagi hari ini adalah Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, percaya masalah apapun yang saat ini terjadi, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar, dan Dia akan berikan tepat pada waktunya. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan. Mari, selamat berjalan bersama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.